Denzel Washington merupakan aktor kawakan kelahiran Desember tahun 1954. Sudah mulai berakting di usia 7 tahun. Pengalaman dan kemampuan berakting dari Denzel Washington sudah tidak perlu diragukan lagi. Debut filmnya pada tahun 1981 di sebuah film berjudul Carbon Copy. Dari situ, ia pun terus membintangi film-film besar yang akan terus diingat di sejarah. Ini dia 10 film rekomendasi terbaik yang dibintangi oleh Denzel Washington. No, you don't even know who you are. Film pertama, Malcolm X. Malcolm X adalah sebuah film drama biografi tentang aktivis Afro-Amerika yaitu Malcolm X. Disutradarai dan ditulis oleh Spike Lee, film tersebut dibintangi oleh Denzel Washington, Angela Bassett, dan Albert Hall. Berkisah tentang Malcolm Little yang lahir dari keluarga kulit hitam. Ibunya berasal dari Karibia dan ayahnya berprofesi sebagai aktivis kulit hitam yang merupakan keturunan Afrika Amerika. Ayahnya meninggal setelah rumah mereka dibakar oleh kelompok Black Legion, kelompok supremasi kulit putih. Di sekolah dia merupakan salah satu siswa yang paling pintar. Dia punya cita-cita menjadi pengacara agar bisa membela kaumnya yang sering menjadi korban rasisme. Suatu ketika Malcolm dan sahabatnya melakukan aksi perampokan yang berujung dengan dia masuk penjara. Ketika berada di dalam penjara, Malcolm berkenalan dengan Baynes, seorang anggota Nation of Islam. Baynes menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diketahuinya dari sang ketua yang bernama Elijah Muhammad. Malcolm tertarik dengan ajaran Islam dan memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Sayangnya, organisasi itu mencuci otak Malcolm dengan menanamkan kebencian pada orang kulit putih. And a voice to a people who long to be. Director Spike Lee. Your chance to give you a little taste of reality. Anything you want me to do. Will you? Film selanjutnya yaitu Training Day. Training Day adalah sebuah film tema kejahatan yang rilis tahun 2001 dan disutradarai oleh Anthony Fuqua, ditulis oleh David Ayer, dan dibintangi oleh Denzel Washington dan Ethan Hawke. Ceritanya sendiri berkisah tentang dua perwira narkotik LAPD. Training Day menceritakan tentang seorang polisi bernama Jack dan dipindahkan ke divisi narkotika. Dalam divisi baru itu, Jack dipandu oleh ketua unit narkotika yang bernama Alonso. Kemudian mereka berdua menangkap sekelompok remaja yang sedang transaksi narkoba. Setelah itu, Alonso memaksa Jack untuk menggunakan sedikit dari narkoba yang telah mereka sita. Hari berikutnya, Alonso melakukan perampokan menggunakan surat penggeledahan palsu di rumah pengedar narkoba. Merasa ada yang tidak beres, Jack pun berusaha menghentikan aksi Alonso yang semakin gila. Namun Alonso mengancam Jack dengan tes urin jika dia tidak mau tutup mulut. Bad things too. You never know. That's the point. Something wicked this way comes. My husband. Film selanjutnya The Tragedy of Macbeth. The Tragedy of Macbeth merupakan film dengan latar sejarah arahan sutradara Joel Coen berdasarkan karakter yang ditulis oleh penulis legendaris Inggris yang bernama William Shakespeare dan dibintangi oleh Denzel Washington. Film Tragedy of Macbeth ini mengambil latar waktu pada abad 19 sampai 20-an dengan menyuguhkan sinematografi hitam putih. Bercerita tentang jenderal Skotlandia pemberani bernama Macbeth yang diyakinkan oleh trio penyihir bahwa dia akan menjadi raja Skotlandia berikutnya. Sementara temannya Bangku diramalkan tidak akan menjadi raja. Setelah Raja Duncan menobatkan putranya Malcolm sebagai ahli warisnya, Macbeth pun dikuasai oleh ambisi. Apalagi istrinya yang ambisius bernama Lady Macbeth mendukungnya untuk merebut kekuasaan. Didorong oleh istrinya Lord Macbeth mulai menumpahkan darah untuk mempertahankan tempatnya di tahta sambil memastikan baik bahwa Malcolm maupun putranya Bangku flens dan tidak bergerak untuk menggulingkannya. Attack on the United States and Japan. Film selanjutnya Crimson Tide. Crimson Tide adalah sebuah film dengan latar kapal selam di tahun 1995 yang disutradarai oleh Tony Scott dan dibintangi oleh Denzel Washington. Film drama aksi ini menceritakan perselisihan yang terjadi antara seorang kapten dan letnan dalam misi kapal selam di USS Alabama. Pasca runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1991, konflik mulai meletus di Chechnya hingga memicu terjadinya perang saudara. Vladimir Ranchenko dan para pengikut setianya di militer Rusia mulai jengah melihat keterlibatan Amerika Serikat dan Rusia dalam
dalam masalah ini. Ia pun mengancam akan memulai perang nuklir jika kedua negara tersebut berusaha menghentikan misinya di Chechnya. Mendengar hal tersebut, Amerika langsung mengirim kapal selam USS Alabama untuk memulai patroli di sejumlah wilayah rawan konflik. Misi ini pun dipimpin oleh Kapten Frank Ramsey dari Angkatan Laut serta Letnan Komandan Ron Hunter. Pada minggu pertama misi berlangsung, Ramsey dan Hunter kerap terlibat dalam perdebatan yang sengit. How come you ain't never liked me? Is there say I got to like you? None. All right then. Don't you eat every day? You put a sir on the end of it when you talk to Film selanjutnya Fences. Fences adalah film drama di tahun 2016 yang disutradarai oleh Denzel Washington. Film ini dibintangi oleh Denzel Washington dan Viola Davis. Berlatar pada era tahun 1950-an, film Fences ini mengikuti kisah pria kulit hitam bernama Troy Maxson. Ia tinggal di Pittsburgh bersama istrinya yang bernama Rose dan putranya yang bernama Cory. Troy bekerja di dinas kebersihan bersama sahabatnya yang bernama Jim Bono. Saat usianya masih 14 tahun, Troy meninggalkan rumah setelah menghajar ayahnya yang kasar. Setelah itu, ia bertahan hidup dengan merampok. Di masa mudanya, Troy juga pernah bermain bisbol secara profesional di Negro Leagues. Meskipun sangat berbakat, Troy sendiri tak pernah masuk ke Major League Baseball karena diskriminasi ras masih sangat lazim di liga utama. Suatu hari, Rose memberitahu Troy kalau Cory sedang dibina di tim sepak bola dari universitas. Namun Troy justru meremehkan peluang Cory untuk masuk tim nasional. Ia bahkan menolak menandatangani dokumen izin karena tak ingin putranya bernasib sama dengannya. A man is supposed to take care of his family. You best be making sure that they're doing right by you. For 18 years. Well, I've been standing with you. Great and a terrible. Your help, Robert. Governor is proposing to raise. Film selanjutnya Glory. Glory adalah sebuah film drama perang sejarah di tahun 1989 yang disutradarai oleh Edward Zwick dan dibintangi oleh Matthew Broderick, Denzel Washington, dan Morgan Freeman. Berlatar belakang perang sipil Amerika, film ini mengisahkan tentang peperangan antara pasukan konfederasi yang pro-perbudakan dan pasukan negara federal Amerika Serikat yang menolak perbudakan. Dan Robert Goldsaw adalah perwira menengah pasukan federal yang berpangkat kapten yang ditawarkan oleh gubernur negara bagian waktu itu untuk menjadi kolonel Resimen 54, yaitu resimen pertama yang berisikan orang-orang kulit hitam. Pasukan dilatih dengan sangat keras oleh seorang Sersan Mayor Mulhaki yang berkebangsaan Irlandia. Di antara ratusan pasukan negro tersebut terdapat 3 orang negro yang menjadi fokus dalam film ini, yaitu Sersan Mayor John Rawlins, prajurit Trips, dan Thomas Searles yang merupakan relawan pertama dalam resimen ini yang juga merupakan teman kecil dari Kapten Shaw. Planned and set in motion events to execute the Everybody get down on the floor now! Film selanjutnya Inside Man. Inside Man adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Spike Lee, dibintangi oleh Cliff Owen, Denzel Washington, dan Jodie Foster. Film thriller Inside Man ini mengisahkan aksi perampokan yang berhasil menguak rahasia besar sebuah bank. Dalton Russell melakukan aksi perampokan bank yang menjadi pemberitaan besar di Amerika Serikat. Untuk mengecoh pihak kepolisian, semua sandera diminta mengenakan pakaian serupa dengan para perampok. Tidak berhenti sampai di situ, Dalton juga memberikan tugas penting kepada orang-orang tersebut. Salah satunya adalah membobol brankas milik bank. Detektif Kate Fraser tiba di lokasi kejadian sesaat setelah kabar tentang perampokan beredar. Mengetahui kedatangan seorang negosiator, Dalton meminta agar mereka mengirim stok makanan untuk para sandera. Kate pun memerintahkan timnya untuk mengirim beberapa kotak pizza lengkap dengan sebuah alat sadap. Usaha pihak kepolisian menemui kegagalan karena para perampok telah mengantisipasi taktik tersebut. You planned every inch of this thing right from the start, and I'm through buying it. Inside Man. He didn't own his own company. White man owned it, so they owned him. Most important thing in business is honesty. Integrity. Film selanjutnya American Gangster. American Gangster adalah film biografi drama kriminal pada tahun 2007 yang disutradarai oleh Ridley Scott dan dibintangi oleh Denzel Washington dan Russell Crowe. Seorang mafia narkoba bernama Frank Lucas mendapat masa kejayaannya setelah lama mempelajari bisnis narkoba. Ia berhasil membangun kerajaannya sendiri dan berkuasa di wilayah tersebut. Bisnis Frank adalah racikan yang ia buat yang terkenal dengan Blue Magic yang memiliki rasa berbeda dan harga yang murah. Frank juga pintar mengatur strategi dan mendistribusikan obat-obatan yang ia produksi. Tapi Frank harus berhadapan dengan
dengan seorang polisi bernama Richie Robert. Polisi satu ini memberikan misi khusus untuk menangkap Frank Lucas yang sudah diketahui kejahatannya. Salah satu hal yang membuat Richie terkejut dalam penyelidikan adalah ternyata Frank Lucas adalah seorang kulit hitam. Karena biasanya orang yang berkuasa atau mafia adalah orang-orang Italia. Frank mulai kewalahan mengurus bisnisnya dan ancaman para polisi mulai dirasakan olehnya. The most dangerous man walking the streets of our city. This is America. By Wyant, Wheeler, Hellerman, Tetlow, and Brown. Yeah! Mr. Beckett! How are you? What happened to you? Film selanjutnya Philadelphia. Philadelphia adalah sebuah film drama yang dirilis pada tahun 1993. Film ini disutradarai oleh Jonathan Demme dan dibintangi oleh Tom Hanks dan Denzel Washington. Film ini terinspirasi sebagian oleh kisah nyata dari Geoffrey Bowers, seorang pengacara yang menggugat secara hukum perusahaan Bakery dan McKenzie untuk wrongful dismissal pada tahun 1987. Andrew Beckett adalah seorang pengacara ternama dari firma hukum terkenal di Philadelphia. Dia seorang homoseksual yang tinggal bersama pasangan gaynya yaitu Miguel Alvarez. Akhirnya setelah beberapa lama dengan berbagai kejadian, Andy pun dipecat dari firma hukum tempatnya bekerja dengan alasan tidak bekerja profesional selayaknya seorang pengacara. Andy menduga bahwa memang ada seorang yang sengaja membuat dia dipecat. Andy sepenuhnya percaya bahwa pemecatan dirinya sebenarnya disebabkan karena dia adalah seorang pengidap HIV. Andy pun menggugat firma hukum yang memecatnya dan menjadi pengacara atas dirinya sendiri karena tidak ada satupun teman yang bersedia membantu dan membelanya. Our loathing, our fear. I love the law. Denzel Washington. Oh, yeah, he did. The old man met his greatest adversary just when he thought that part of his life. Old man's gotta be the old man. Di urutan yang terakhir, ini ada film The Equalizer. The Equalizer adalah film produksi di tahun 2014 bergenre thriller aksi yang disutradarai oleh Anthony Fuqua dan dibintangi oleh Denzel Washington, Chloe Grace Moretz, dan David Harbour. Kisahnya sendiri mengikuti tokoh bernama Robert Michael, seorang pekerja di sebuah toserba yang berusaha melupakan masa lalunya. Setelah istrinya tewas terbunuh dalam suatu peristiwa, Michael memasukkan identitas dan kematian istrinya tersebut. Sebelum bekerja di toserba, Michael pun adalah seorang agen pemerintah. Setelah pensiun, ia menjalankan kehidupan biasa di Massachusetts, Boston yang tentunya saja jauh dari kekerasan dan pertumpahan darah seperti pada pekerjaan lamanya. Michael berusaha sebaik mungkin karena bekerja tanpa kesalahan. Pulang kerja, Michael biasanya menghabiskan waktu di sebuah kafe dengan membaca buku. Di sana ia bertemu dan berteman dengan Alina atau Terry, seorang pekerja seks remaja yang bekerja untuk mafia Rusia. Suatu malam, Alina ini dirawat di rumah sakit setelah dipukul mucikarinya yang bernama Slavi. Michael di sini langsung menjenguk Alina bersama temannya yang bernama Mandy. Ia juga berusaha menghubungi Slavi agar bisa membebaskan Alina dari pekerjaannya. Mafia. A man with his body by body. What do you see when you look at me? Itu dia tadi 10 daftar rekomendasi film terbaik yang dibintangi oleh Denzel Washington untuk kalian saksikan. Jadi film mana nih yang akan kamu saksikan terlebih dahulu?